Kalau ingin greenhouse-nya itu sedikit lebih awet, itu bagian sisi-sisi pinggirnya itu diberi kanopi seperti ini. Ini airnya itu tidak langsung mengenai tiang-tiang greenhouse-nya. Halo, selamat sore sahabat semua. Lama tidak upload video karena akhir-akhir ini saya sedang mengerjakan greenhouse ini. Kalau greenhouse ini untuk tingginya itu agak ditinggikan. Kalau lebarnya itu sekitar 9 meter kali 45 meter, lebih tinggi dari greenhouse yang sebelah timur ini. Karena ini nantinya tidak cuma untuk greenhouse pembibitan cabai saja. Kenapa ini tiang-tiangnya itu lebih tinggi? Kenapa greenhouse ini lebih tinggi? Nanti kalau ingin ditanami melon, semangka atau yang lainnya itu, untuk tinggi tiang-tiangnya itu sudah ideal untuk ditanami melon. Kalau sementara ini untuk memindah bibit cabai yang ada di greenhouse lama ini. Nanti bibit-bibit itu dipindah di sini, kemudian untuk dua greenhouse yang lama ini akan ditanami, kalau tidak ada halangan, akan ditanami bunga krisan potong. Videonya saya jeda dahulu, nanti lanjut ke pemasangan rangka-rangka greenhouse-nya. Nah, kalau saat ini sudah sampai ke tahap perapian di bagian sisi pinggirnya, yang keluar itu dipotong supaya nanti rapi, tidak mengganggu pemasangan plastiknya. Kalau greenhouse ini untuk segi penataannya itu mengikuti tanahnya itu agak bengkok letter C, jadi greenhouse ini pun juga ikut dibengkokkan mengikuti tanahnya, tidak harus lurus. Kalau greenhouse itu bisa kita modif sedemikian rupa supaya enak dipandang, supaya bagus. Sahabat semua,
kalau ingin membuat greenhouse, untuk segi rancangannya itu bebas sebenarnya, terserah sahabat semua ingin membuat greenhouse seperti apa. Tapi kalau ingin greenhouse-nya itu sedikit lebih awet, itu bagian sisi-sisi pinggirnya itu diberi kanopi seperti ini. Ini airnya itu tidak langsung mengenai tiang-tiang greenhouse-nya. Jadi kalau greenhouse menggunakan bambu seperti ini yang rawan lapuk itu di bagian bawah, ini sebelum dipasang itu tiang-tiangnya itu diberi plastik. Bisa menggunakan plastik UV atau bekas-bekas plastik UV atau plastik-plastik yang lainnya. Yang penting bisa bertahan lama. Kalau untuk pemasangan kanopinya itu, untuk selera kanopinya itu bisa, ya kalau bisa itu minimal 30 cm. Dan ketika air jatuh itu diusahakan jatuh di tengah-tengah drainase atau gotnya. Ini nanti untuk drainase, untuk pembuangan airnya. Dan kalau greenhouse ini menggunakan kanopi dengan lebar sekitar 35 cm, untuk pemotongan plastiknya itu lebar 40 cm seperti ini. Ini kanopinya dulu dipasang, kemudian baru dipasang atap plastik UV-nya. Ketika memasang itu pastikan plastik UV itu ditarik sekencang mungkin supaya tidak ada yang kendor untuk bagian atasnya. Dan kalau untuk tiang-tiangnya, kalau ingin sedikit lebih kuat, itu jangan cuma menggunakan paku saja. Kalau yang mudah itu, kuat dan mudah itu, setelah dipaku untuk tiang-tiang dan rangka atasnya itu ditali menggunakan karet seperti ini. Ini karet biasanya untuk mebel, cari karet yang agak kasar, jangan yang lembut, karena kalau karet yang lembut itu 2 tahun saja biasanya sudah putus. Kalau ini biasanya lebih dari 7 tahun kuat untuk karet seperti ini. Tapi untuk pemasangan plastik UV-nya diusahakan jangan sampai menempel ke karet. Untuk bagian atas itu jangan sampai ada karet dan media apapun yang bisa menyebabkan plastik UV itu panas, dan nanti kalau sudah lama itu biasanya pecah-pecah kalau plastik UV itu menempel karet. Jadi diusahakan jangan sampai menempel karetnya. Kalau greenhouse ini untuk pembibitan tanaman cabai. Ini sudah mulai dipasang tatakan untuk kotak-kotak bibit cabai, untuk menyemai bibit cabai. Kira-kira nanti jadinya itu seperti yang lama. Ini karena sudah berumur 7 tahun, sudah tidak layak lagi kalau musim hujan. Itu greenhouse yang ini sudah terlalu gelap, jadi untuk bibitnya itu akan dipindah di greenhouse yang baru. Kalau ini nanti rencananya greenhouse ini mau ditanami bunga gerbera atau krisan potong. Nanti tergantung dapat bibitnya itu yang mudah itu gerbera atau krisan potong. Kalau untuk krisan potong ini karena dulunya itu untuk menanam bunga krisan potong, untuk segi medianya itu sudah tersedia. Ini bekas-bekas yang dahulu, jaring-jaring untuk bunga krisan potong. Kira-kira seperti ini penataan greenhouse-nya. Kalau yang ini agak tanggung karena lebarnya itu cuma 8 meter.
Nah, ini saya contohkan tiang greenhouse itu kalau tidak diikat, cuma menggunakan paku saja. Biasanya kalau bambu sudah lebih dari 2 tahun itu sudah pecah-pecah, apalagi terkena paku. Kalau bisa diusahakan sebelum ini paku ditancapkan untuk rangka yang ini dibor dahulu seukuran besar mata bornya itu seukuran paku yang akan ditancapkan. Setelah diberi paku ditancapkan, nanti ditali menggunakan karet seperti ini supaya awet dan bisa bertahan lama. Mungkin sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak salah-salah kata. Jangan lupa terus dukung channel saya supaya terus berkembang dengan cara like, komen, serta subscribe. Terima kasih.